Baik, kita lihat di sini masuk lebih dalam tentang bagaimana masuk Islamnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan memiliki seorang tante yang terkenal dan akhirnya tantenya ini juga sempat masuk Islam, bernama Suda binti Quraiz radhiyallahu anha. Beliau sempat melihat waktu Utsman bin Affan mendengar bahwasanya Ruqayyah menikah dengan Utbah, sementara Utsman bin Affan memang tadinya kepengen ini melamar Ruqayyah, tapi sudah kedahuluan dengan sepupunya Ruqayyah sendiri. Akhirnya beliau sempat menyampaikan masalah tersebut kepada bibinya Suda binti Quraiz. Kemudian Suda mengatakan ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utbah, ya sudah, ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Ayahnya Ruqayyah, Muhammad SAW, diutus menjadi nabi, dan dia akan mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, dari menyembah berhala. Maka berimanlah kepadanya, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Utsman bin Affan berkata, aku pergi sambil merenungi ucapan bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan apa yang disampaikan bibiku kepadaku, maka Abu Bakar berkata, demi Allah bibimu telah berkata benar pada apa yang diberitakan kepadamu. Bibimu telah menyampaikan berita kebaikan kepadamu, wahai Utsman. Engkau seorang laki-laki yang berakal, tegas, tidak samar kebenaran bagimu, kebenaran di samping kebatilan tidak rancuh bagimu. Utsman berkata, lalu Abu Bakar berkata kepadaku, berhala-berhala apa yang disembah oleh kaum kita ini, bukankah itu cuma sebongkah batu pejal yang tuli, tidak mendengar dan tidak melihat? Lalu aku menjawab, kata Utsman, begitulah. Kata Abu Bakar, wahai Utsman, apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti-nantikan. Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa agama petunjuk yang benar. Aku bertanya, Utsman bertanya kepada Abu Bakar, siapa dia? Abu Bakar menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu aku berkata kepada Abu Bakar, As-Sadiqul Amin, apakah yang kamu maksud adalah orang yang mendapatkan julukan yang jujur dan terpercaya? Karena Nabi SAW punya julukan ini di Mekah. Abu Bakar menjawab, benar, dialah orangnya. Aku berkata kepada Abu Bakar, maukah engkau menemaniku menghadapnya? Abu Bakar menjawab, iya. Utsman berkata, lalu kami pergi menemui Nabi SAW. Ketika melihatku, beliau langsung bersabda, wahai Utsman, jawablah seruhan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Maka Utsman berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, begitu melihat Nabi SAW dan mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tentram kepadanya. Aku pun membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka karena terjadi tadi seperti saya katakan perseteruan antara Nabi SAW. Jadi sebetulnya Abu Lahab Nabi SAW biasa saja, tidak pernah membenci Abu Lahab dan tetap saja biasa. Dan akhirnya Abu Lahab yang menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Mendengar berita tersebut, maka Utsman bin Affan yang tadinya memang ingin menikahi Ruqayyah, tidak menunggu waktu, setelah masuk Islam langsung melamar Ruqayyah. Kata penulis, Utsman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan, sebanding dengan Ruqayyah yang juga cantik, menawan dan mempesona, sehingga ketika Ruqayyah dipertemukan dengan Utsman, ada yang berkata, dan ini masyhur dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan, sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Satu hari dalam riwayat disebutkan, dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Haythami, berkata riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Nabi SAW setelah menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, maka satu hari Nabi SAW masuk ke rumah mereka dan menemukan Ruqayyah sedang menyisir dan membasuh rambut Utsman. Dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang. Mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut, menyisir rambut. Dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi SAW kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau iktikaf pun beliau sering memasukkan kepalanya ke rumahnya lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut. Dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha yang luar biasa, beliau mengatakan, aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair, suaminya Zubair bin Awam yang dia masuk surga, dari apapun yang berhubungan dengan badannya, gitu kan, sampai kepada mengganti sepatu kudanya. Dan ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka. Waktu Nabi SAW melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut, membasuh rambut Utsman lalu menyisirnya,
Beliau bersabda, "Ya bunayyah, ahsini ila Abi Abdullah fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqa." Wahai putriku, berbuat baiklah kepada Abu Abdullah. Dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama, dikatakan berarti lebih tepat julukan Utsman ada dua, ada Abu Amr dan ada Abu Abdullah. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdullah. Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya jadi dari Utsman yang kedua. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdullah. Wahai putriku, berbuat baiklah, selalulah melayani Abu Abdullah dengan baik, karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku. Paling mirip akhlaknya dengan aku. Berarti di sini jaminan dari Nabi SAW menunjukkan akhlaknya Utsman bin Affan seperti Nabi SAW. Di antara perilaku setelah menikah dengan Ruqayyah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah beliau banyak membantu Nabi SAW dengan harta yang dimiliki, karena beliau adalah seorang pengusaha. Dan perlu kita tahu, dulu di Mekah itu ada semacam komplek perumahan, ya, di sekitar situ memang rata-rata pesaudagar Mekah yang tinggal. Di situ ada Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, ada Utsman, kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka berdekatan rumahnya semua. Dan kita sudah tahu juga pada saat saya membahas Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mengenal Nabi SAW justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan tinggal berdekatan rumahnya dengan Abu Bakar. Begitu pula dengan Utsman bin Affan yang akhirnya mudah dijangkau oleh Abu Bakar karena tetangganya, dan diajak akhirnya beriman kepada Nabi SAW.